Selamat pagi adik-adik. Gimana nih kabarnya semuanya? Sehat semua kan? Puji Tuhan. Nah adik-adik, sekarang kita sudah memasuki hari Minggu biasa yang ke-12. Sebelum kita melanjutkan via online pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Tapi sebelum kita berdoa, kita nyanyikan lagu Selamat Pagi Bapak. Oke? Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi ya Bapa. Terima kasih atas istirahat semalam yang boleh kami nikmati. Terima kasih juga ya Tuhan, kami boleh bangun dengan badan yang sehat pada pagi hari ini. Ya Tuhan, sekarang kami akan memulai via online pada hari ini. Semoga Engkau memberkati kami agar kami dapat mengikuti via online ini dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu, dari awal sampai akhir. Semua doa ini kami persembahkan kepadamu melalui Juru Selamat kami, Tuhan kami, Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Nah, setelah kita berdoa, kita nyanyikan lagu pujian ya. Untuk lagu yang pertama ini, mungkin adik-adik belum pada tahu nih. Jadi kita nyanyikan bersama-sama sekali dulu ya, nanti kita ulang lagi. Oke? Judulnya, Jadilah Saksi Kristus. Setelah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus.
saksi Kristus, kehidupan baru kau dapatkan. Jadilah saksi Kristus, api cinta Kristus kau kobarkan. Jadilah saksi Kristus. Nah, gampang kan lagunya adik-adik? Kita ulang sekali lagi ya. Kita nyanyi sama-sama dengan semangat, oke? Setelah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus. Setelah dirimu kau tinggalkan, jadilah saksi Kristus. Kehidupan baru kau dapatkan, jadilah saksi Kristus. Api cinta Kristus kau kobarkan, jadilah saksi Kristus. Oke adik-adik, untuk lagu yang kedua nih kita harus lebih semangat ya. Karena itu, ayo semuanya kita bangkit berdiri. Ayo adik-adik, bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit. Oke? Lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan. Lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi. Lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, segalanya. Setingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus. Lebih semangat lagi ya. Tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Nah, adik-adik sudah semangat kan? Sekarang saatnya kita membaca Sabda Tuhan bersama Kak Dora.
Halo, selamat pagi adik-adik. Kembali lagi dengan Kak Tora di pihak online. Tadi kita sudah mulai dengan berdoa bersama, memuji, dan memuliakan Tuhan. Sekarang, ayo kita belajar membaca kitab suci ya. Kita buka kitab sucinya di Injil Matius bab 10 ayat 26 sampai 33 ya. Jangan lupa ajak mama, papa, dan saudara-saudaranya untuk bersama-sama membaca kitab suci ya. Ayo. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik yang terkasih, baru saja kita dengar bersama bacaan Injil yang dibacakan oleh kakak pembina. Ibu percaya adik-adik juga sudah membaca Injil hari ini bersama papa mama, ayah ibu dari rumah. Nah, adik-adik masih ingat bacaan Injil minggu lalu tanggal 14 Juni? Iya, betul. Dari Injil Yohanes bab 6 ayat 51 sampai 58. Gereja merayakan hari raya tubuh dan darah Kristus, yang merupakan hari dirindukan bagi adik-adik yang menerima komuni pertama, yang saat ini belum bisa terwujud karena kondisi dan situasi pandemi COVID-19. Dengan perayaan tubuh dan darah Kristus, kita menjadi satu, belajar dari Tuhan, yang berarti sama dengan makan dan minum secara rohani. Makanan dan minuman rohani yang membuat kita tinggal di dalam Allah, yang berada di dalam keabadian. Karena memang Allah adalah kekal dan abadi. Adik-adik, hari ini kita memasuki minggu biasa yang ke-12 ya. Yang tadi bacaan Injilnya dari Injil Yohanes bab 10 ayat 26 sampai 33. Adik-adik tentu mempunyai pengalaman berkunjung di perpustakaan ya, di sekolah, mungkin di pojok baca ya, dan pernah membaca buku tentang berbagai kisah hidup, mungkin tentang binatang, animal itu ya, kemudian kisah biografi,
atau yang lainnya. Ibu juga pernah membaca kisah, ya singkatnya ada seorang pemuda yang kaya raya, harta warisan melimpah dari orang tuanya, sebagai anak tunggal yang sangat dicintainya. Namun kebaikan ayah ibunya disalahgunakan dengan berfoya-foya, hidup yang tidak selayaknya. Suatu ketika ada niat akan mengusir kedua orang tuanya. Namun belum sampai terjadi hal itu, pemuda ini kena serangan sakit, ya, serangan jantung, sampai menghabiskan harta benda untuk berobat. Nah, adik-adik, janganlah kamu takut kepada kisah di atas. Itu kan hanya pengalaman hidup, ya. Karena Tuhan ingin memberitahu kita bahwa tidak ada satupun hak di dunia ini yang Tuhan tidak tahu. Kita juga diperingatkan agar saat kita menghadapi bahaya, janganlah kita takut kepada sesama manusia. Karena sesama manusia hanya bisa menghambat atau bahkan membunuh. Oh, membunuh apa, Bu? Ya, adik-adik tahu, membunuh karakter kita, keberanianmu, kebaikanmu, kejujuranmu, ya, yang sudah kamu pupuk selama ini. Kadang-kadang mereka tidak percaya, ya, menyangkal itu, bahkan tubuh kita dicelakai. Tetapi takutlah pada Tuhan, hanya Dia yang bisa membinasakan tubuh beserta dengan jiwanya di dalam neraka. Juga kita harus mengakui dan percaya akan iman kita Yesus Kristus. Karena Dia yang akan menyelamatkan kita di dunia ini lewat kesaksiannya kepada Allah. Jika kita menyangkal iman kita sendiri, maka kita disangkal oleh Yesus. Ya. Seperti ayat 26 sampai 27, janganlah takut pada mereka karena mereka ialah iblis, kejahatan, kesesatan. Kita tidak takut karena Roh Kudus menyertai kita. Allah Bapa di surga menyelamatkan. Ya, sehingga pada ayat 28 mengatakan neraka itu apa? Lah, adik-adik mungkin bertanya di sini, neraka itu apa? Ya, yaitu tempat penyiksaan, hukuman kekal abadi yang disiapkan bagi orang yang tidak percaya. Tempat yang mengerikan, api yang tak terpadamkan. Api kekal yang tersedia bagi iblis dan malaikat. Hukuman bagi orang yang berbuat jahat sudah pasti kutukan, penderitaan, kesengsaraan, terpisah dari Allah. Orang yang masuk neraka adalah mereka yang menolak keselamatan dari Allah melalui Yesus putranya. Karena di dalam ayat 31 disebutkan bahwa kamu lebih berharga, anak Tuhan yang setia, sangat berarti bagi Allah di surga. Allah mengerti keperluan kita. Juga mengakui Yesus di depan umum, ya, mengakui Kristus sebagai Tuhan Allah atas hidup kita. Dan juga mengakui Yesus sebagai Tuhan di hadapan orang lain. Bahkan di hadapan mereka yang menentang Yesus. Menyangkal Kristus, maka kita juga akan menyangkal kepada diri kita. Mereka harus tetap setia pada sabda Tuhan. Berkhotbah terang-terangan, tegas dan berani. Kita disadarkan oleh Allah agar satu sama lain saling menolong. Harus dibangun dalam kehidupan bersama di dalam keluarga. Siapa keluarga kita? Ya, ayah, ibu, kakak, saudara kita, adik, dan semua keluarga besarmu. Sungguh besar cinta kasih Allah pada ciptaannya. Kisah tentang pemuda yang serakah tadi mengingatkan dan mengajak kita untuk melihat kembali tujuan hidup kita, bahwa hidup kita di dunia ini hanyalah sementara. Cepat atau lambat kita akan kembali pada Bapa
Apa yang kita miliki di dunia ini tidak akan membawa kita ke hidup abadi, melainkan sekedar titipan saja. Kita dipanggil Tuhan, ya, maka tugas kita selesai di dunia ini. Maka mari kita isi dengan hal-hal yang baik, yang ada dengan berbagai macam kebaikan, aktivitas, kreativitas untuk membawa kita dalam hal-hal yang memuliakan Tuhan. Karena Tuhan memberi kesempatan kepada kita, memberi kesempatan yang indah, ya, berbagai apa yang ada, terutama pada kehidupan kita. Kita berani melakukan kebaikan, perbuatan yang berkenan pada Allah, menolong, membantu, bersedekah. Kita dipanggil untuk hidup dalam cinta yang murni selama di dunia ini. Adik-adik yang terkasih, juga Bapak Ibu di rumah, semoga hari-hari kita menyenangkan bersama keluarga dan selalu menghadirkan Tuhan Yesus di hatimu, di hati kita semua, dan tetap di rumah. Semoga berkat Tuhan menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik di rumah, kembali lagi bersama kakak ya. Nah, tadi kita sudah bersama-sama membaca Injil Matius. Kira-kira masih ingat gak adik-adik? Pada Injil tadi ada disebutkan seekor binatang. Ayo, binatang apa tadi? Iya, hebat semuanya, burung pipit. Nah, pada saat ini kita akan membuat burung pipit dari kertas lipat. Tentunya adik-adik di rumah punya kertas lipat ya. Tidak perlu satu warna, berwarna-warni boleh. Kertas lipat, lalu gunting, spidol, benang, dan sedotan. Mungkin kalau di rumah tidak ada sedotan, boleh memakai tusuk sate. Nah, ayo kita bersama-sama membuat burung pipit ya. Kita ambil kertas lipat satu. Kemudian kita lipat seperti ini hingga membentuk segi 3. Sudah semuanya? Kemudian kita lipat lagi seperti ini. Kita lipat. Tidak perlu banyak-banyak. Kurang lebih 1 cm. Seperti ini. Kita lipat seperti ini. Sudah semua? Kemudian yang bagian atas kita lipat seperti ini. Nah, baliknya juga seperti ini. Setelah itu kita lipat lagi menjadi 2 seperti ini. Mungkin adik-adik yang kecil belum bisa, ajak orang tuanya untuk membuat bersama-sama. Nah, sudah semua? Kemudian kita lipat lagi ke bawah. Tidak perlu sama antara yang depan dan belakang. Yang bagian depan seperti ini, bagian belakang seperti ini. Nah, bisa? Kemudian baliknya juga kita lipat sama seperti yang tadi. Nah, sudah membentuk seperti ini. Kemudian yang depan kita lipat sedikit ke bawah. Nah, seperti ini. Sudah menjadi burung. Tetapi
Tapi kira-kira apa yang kurang? Oh iya, matanya. Kita ambil spidol. Kita ambil spidol. Kita kasih mata di sini. Nah, ini seperti ini. Lalu di sini kita lubangi. Kita beri lubang. Hingga menjadi seperti ini. Nah, ini burung pipitnya. Ada lubangnya di tengah, seperti ini. Setelah itu kita kasih benang. Seperti ini. Hingga membentuk seperti ini. Bisa diayun. Kita buat tidak hanya satu, tetapi dua, lebih juga boleh. Tapi yang penting kita buat dua dulu ya. Nah, ini ada dua sudah. Kemudian kita siapkan kertas lagi. Kita potong kecil seperti ini. Kita potong. Tidak perlu lebar-lebar. Cukup seperti segini aja. Kemudian di sini kita tulis ayat hafalan. Selain kita membuat burung, kita juga akan menghafalkan ayat hafalan. Di sini ditulis Matius bab 10 ayat 31. Ya, ditulis Matius bab 10 ayat 31. Kemudian burung tadi kita masukkan, kita ikat di sini pada sedotan. Sedotan ini kita beri lubang dulu. Kita lubangi dulu. Kiri kanan. Setelah itu burungnya tadi kita ikat seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, tulisan tadi kita pun juga akan ikat di tengah sini. Nah, seperti ini. Ini kita beri tali. Tada! Akhirnya jadi juga. Ada burung pipit dan ayat hafalan. Matius bab 10 ayat 31. Ayo kita sama-sama ya menghafalkan ya. Matius bab 10 ayat 31. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada burung pipit. Kita ulangi lagi ya bersama-sama. Matius bab 10 ayat 31. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada burung pipit. Nah, tentunya adik-adik hafal kan? Mudah sekali. Jangan lupa hasil karyanya kalian gantung di pintu atau di lemari juga boleh. Nah, adik-adik selamat mencoba. Sampai jumpa di minggu depan. Nah adik-adik, gimana biar hari ini? Pasti seru banget kan? Nah, gak kerasa nih kita sudah melewati pembukaan, kita sudah menyanyi bersama, kita sudah mendengarkan sabda Tuhan, kita sudah mendengarkan renungan, dan kita sudah beraktivitas hari ini. Sekarang waktunya kita untuk menutup Via Online pada hari ini. Kita tutup dengan doa ya. Mari kita pejamkan mata, kita katupkan tangan kita. Dan kita satukan hati untuk menghadap Tuhan kita. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai aktivitas sekolah minggu kami pada hari ini.
Sekarang kami akan melakukan aktivitas kami selanjutnya. Semoga Engkau memberkati kami agar kami dapat melakukan aktivitas kami dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga kami dapat menjadi berkat bagi orang tua kami, saudara kami, dan teman-teman kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti Bia Online pada hari ini. Kak Sesa dan kakak-kakak pembina yang lainnya mohon undur diri ya. Jangan lupa untuk mengikuti Bia Online yang minggu depan, oke? Sampai jumpa, Tuhan memberkati.